Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang pulang kerja, lihat istrinya mandi dengan pintu terbuka. Saat ikut masuk, suami nangis. Ternyata, pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. pulang kerja, lihat istrinya mandi dengan pintu terbuka. Saat ikut masuk, suami nangis. Ternyata, semoga cerita yang kami sampaikan ini dapat menyadarkan para suami yang banyak menuntut pada istri. Aku tidak berani menyebut diriku sebagai orang baik, tapi di mata banyak orang, aku adalah orang seperti itu. Stabil, berpenghasilan cukup, sayang istri. Aku pikir dalam masyarakat sekarang yang banyak godaan, mampu untuk tidak tergoda dengan itu semua sudah lebih dari cukup untuk disebut sebagai pemuda yang baik. Istriku adalah cinta pertamaku. Kami pacaran selama 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Kami saling pengertian sangat dalam, sehingga hanya dengan saling memandang saja sudah tahu apa yang difikirkan masing-masing. Aku sendiri yakin bahwa kehidupan pernikahan kami seperti itu. Karena itu, boleh dikatakan bahwa kami menjalani pernikahan yang bahagia. Setelah menikah, istriku telah membuktikan dirinya sebagai wanita yang baik. Dia hampir menghentikan semua kegemaran dan kebiasaannya, serta segala hobi demi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Sebelum berangkat kerja di pagi hari, aku hanya tinggal duduk. Sementara sarapan, perlengkapan baju kerja sudah disiapkan oleh istriku semua. Saat pulang kerja, makan malam sudah siap di meja dan aku hanya tinggal makan saja. Semua pekerjaan rumah termasuk mencuci, menyapu, dan memasak juga sudah beres dikerjakan oleh istriku. Keadaan ini berlangsung cukup lama sehingga aku mulai merasa biasa dan berpikir bahwa memang seharusnya begitu kewajiban seorang istri untuk suaminya. Aku sama sekali tidak pernah melakukan kewajiban apapun di rumah. Lambat laun aku mulai merasa seperti raja yang harus sudah disiapkan segala keperluannya di rumah. Setelah kami punya anak pertama, tentu saja kesibukan istriku bertambah. Dia tidak hanya mengurus rumah dan aku, tapi juga mengurus keperluan anak. Aku sering melihatnya sibuk, namun aku tetap tidak sadar. Saat di rumah, aku terkadang bermain dengan anak sebentar. Dan hanya itu saja, tidak pernah membantu sedikitpun pekerjaan istri. Orang luar memandang keluarga kami sebagai keluarga yang bahagia. Suaminya pandai mencari uang, istrinya pandai mengurus rumah. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya saat itu pekerjaan istriku sudah terlalu banyak. Setelah beberapa tahun, akhirnya anak kedua kami lahir. Seorang gadis kecil yang cantik ini menjadi anggota keluarga baru kami. Dan tentu saja itu artinya adalah tugas tambahan bagi istriku. Suatu hari aku sedang bermain dengan anak kedua kami. Anak pertama kami menangis, jadi istri yang saat itu sedang menyetrika, meninggalkan setrikaannya dan bergegas mendekati anak yang pertama. Ternyata dia lapar dan minta dibuatkan susu. Istriku pun segera memasak air untuk membuat susu, sambil menenangkan anak pertama kami. Tiba-tiba telepon genggamku berbunyi, jadi aku bergegas ke kamar untuk mengangkat telepon. Hanya sebentar saja telepon itu berlangsung selama 5 menit. Aku segera kembali ke anak yang kedua lagi. Aku pun terkejut, anak keduaku sedang tergantung di tepi katil. Ternyata saat aku meninggalkannya, rupanya dia berusaha turun sendiri dari ranjang. Aku melihat istri sedang membuat susu untuk anak pertama, aku pun memanggilnya dan langsung memarahinya. Bagaimana kamu sebagai ibu? Anak sendiri tidak diurus, lihat, anakku hampir jatuh dari ranjang. Istriku minta maaf sambil menangis, dan buru-buru menggendong anak kami dan terus meminta maaf karena lalai. Beberapa hari kemudian di kantor sedang akan diadakan rapat besar para direksi, jadi para karyawan diperbolehkan pulang lebih awal. Maka aku pun segera pulang.
Setelah tiba di rumah, saya menyadari bahwa istriku sedang mandi, dan yang membuat aku terkejut, dia mandi tanpa menutup pintu kamar mandinya. Aku benar-benar tidak habis pikir dan langsung memarahinya. Kamu tidak punya sopan santun ya? Apa tidak malu mau telanjang dilihat orang? Untung aku yang masuk rumah, gimana kalau orang lainnya masuk? Dia menjawab, sayang, mari ke sini, masuk ke kamar mandi bersama aku. Awalnya aku agak ragu dan bertanya-tanya dalam hati, tapi akhirnya aku masuk ke dalam kamar mandi juga. Nah, kamu lihat, dari sini kita bisa melihat jelas kedua anak kita. Kalau aku menutup pintu kamar mandinya, lalu siapa yang akan mengawasi mereka? Bukan cuma itu, aku memperhatikan istriku dengan seksama ada beberapa bekas luka di tangannya, dan bahwa betisnya juga mengalami lebam. Selain itu juga, ada bagian tubuhnya yang bercalar. Aku menanyakan bagaimana dia bisa mempunyai semua luka itu. Dia menjelaskan bahwa semua itu terjadi saat dia melakukan pekerjaan rumah, juga saat mengurus anak kami. Tangannya melepuh terkena air panas untuk membuat susu. Bengkaknya terjadi karena dia mengangkat barang berat cukup lama. Tepat saat itu, anak kedua kami menangis. Tanpa berpakaian dan dengan hanya mengenakan handuk, istriku segera menghampiri anak kami. Dia segera berusaha menenangkannya. Ternyata anak kami ngompol dan dia segera mengganti celananya. Celana yang kotor itu ditaruh ke keranjang cucian. Saat itu saya baru menyadari sesuatu. Biasanya saat pulang kerja di waktu biasa, semua cucian sudah selesai dicuci. Kali ini saya melihat di tumpukan baju kotor itu ada bajuku, bajunya, serta baju kotor kedua anak kami. Itu adalah satu tumpukan baju kotor yang sangat banyak. Aku baru menyadari bahwa selama ini tanpa aku ketahui, ternyata istriku telah menanggung beban pekerjaan yang begitu banyak. Tiba-tiba hatiku terasa sakit, aku merasa sedih sekaligus malu. Aku baru sadar saat itu anak pertama kami baru berusia hampir 4 tahun. Anak kedua kami hampir berusia 1 tahun. Aku merasa bodoh dan bersalah. Bagaimana boleh selama ini aku tidak tahu kalau pekerjaan istriku sebegitu banyak, dan bahwa mengurus 2 anak yang masih kecil ini sebegitu sibuk. Aku memeluk istriku, aku menangis dan meminta maaf padanya. Sejak hari itu, setiap ada kesempatan, aku pasti akan membantu pekerjaan istri. Dan kini bukan hanya istri, aku sendiri tidak menutup pintu kamar mandi saat mandi, supaya aku juga terus mengawasi anak-anak kami. Aku rasa seharusnya memang seperti ini. Sebagai suami istri sudah sepantasnya saling membantu dan bekerja satu sama lain. Tak ada posisi yang lebih tinggi ataupun rendah di antara suami istri. Kehidupan suami istri yang bahagia cuma dapat terwujud kalau keduanya mau untuk saling memahami juga saling pengertian. Mantan istriku menikah dan aku menghadiri pernikahannya. Pada malam hari, aku menerima pesan teks darinya dan tanganku gemetar. Dulu, saya adalah seorang pria yang miskin. Ketika aku menikah dengan mantan istriku, aku bahkan tidak bisa memberikan mahar 40 juta. Tetapi dia tidak membenciku. Meskipun dia menjalani kehidupan yang sulit dengan aku, dia masih merasa sangat bahagia. Mantan istriku sangat berbudi luhur dan berbakti. Tidak hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang tua saya. Di tahun kedua pernikahan kami, anak kami lahir. Meskipun hidup kami sangat miskin, kami sangat bahagia. Ketika anakku berusia 2 tahun, aku bermitra dengan orang lain untuk membuka pabrik kecil. Saat itu investasinya 100 juta. Sejujurnya dari segi kondisi keluarga kami, ini adalah perjudian besar. Namun mantan istriku tidak pernah keberatan dengan keputusan yang aku ambil. Karena saat itu, aku tidak punya uang, dia pun meminjamkannya untukku. Ketika pabrik pertama kali didirikan, ada kekurangan tenaga kerja. Sambil merawat anak-anak, mantan istri membantu pekerjaan di pabrik. Setelah 3 atau 4 tahun, pabrik sudah dalam kondisi stabil. Kami juga memperluas skalanya. Karena kebutuhan pekerjaan, pabrik membutuhkan seseorang sekretaris. Persyaratannya untuk posisi ini adalah bahwa sekretaris harus cantik, memiliki kefasihan dan kemampuan kerja tertentu, dan Nanda pun bekerja di sini. Sejak Nanda datang untuk bekerja di pabrik, aku selalu mengajaknya bersama setiap kali aku pergi keluar untuk bersosialisasi. Dia juga orang yang sangat cerdas.
Dia tidak hanya membantu dalam hal pekerjaan, tetapi juga peduli dengan hidupku. Dia cantik dan memiliki mulut yang manis. Jadi seiring waktu, kami mengembangkan hubungan dan bahkan hidup bersama pada akhirnya. Tidak butuh waktu lama untuk masalah ini sampai ke telinga mantan istriku. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika aku bisa kembali, dia akan memberi aku kesempatan. Tetapi dengan nanda yang begitu lembut dan cantik, bagaimana aku bisa kembali? Aku akhirnya bercerai dengan mantan istriku, dan dia mengambil hak asuh anak saya. Setelah perceraian, aku benar-benar tenggelam dalam cinta dengan Nanda. Aku sangat senang, tetapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Tidak butuh waktu lama, pabrik mengalami kebangkrutan. Akibatnya, perusahaan memiliki banyak hutang. Tiba-tiba, pengoperasian pabrik menjadi masalah. Pada saat ini, Nanda juga mengundurkan diri dan pergi bekerja dengan bos yang lebih kaya. Pada saat ini aku baru menyadari bahwa Nanda hanya mencintai uangku dan hanya mantan istri saya yang tulus kepadaku. Semakin aku membandingkan, semakin aku merindukan mantan istriku. Aku bertekad untuk mengajaknya kembali, namun dia sudah bersama orang lain dan akan segera menikah. Pada hari yang ditentukan, aku pun menghadiri pernikahannya. Dia masih sosok yang sama seperti dulu, masih berbudi luhur dan berbakti, tetapi dia bukan lagi milikku. Pada malam hari, aku menerima pesan teks dari mantan istriku itu. Mungkin dia melihat kondisiku atau mendengar tentang permasalahanku. Dia menyuruh aku untuk tetap bersemangat. Meskipun kisah kami telah berlalu, dia masih ingin aku baik-baik saja. Dia juga meminta maaf kalau dia belum menjadi istri yang baik di masa lalu. Ketika aku membaca pesannya, aku benar-benar menangis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan bagaimana aku bisa melepaskan seorang wanita yang begitu baik. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.